Kolose 1. Introduction. Paulus menyapa orang-orang percaya di Kolose dan mengucap syukur kepada Allah Bapa untuk iman mereka dan menyampaikan doa-doa permohonan bagi mereka. Paulus fokus pada keutamaan Kristus di atas segala ciptaan dan dalam penebusan. Reflection. Perhatikanlah keajaiban besar dari peristiwa inkarnasi. Apa beberapa alasan mengapa inkarnasi Kristus akan membuat Anda memuji Tuhan? Orang-orang percaya cenderung untuk berpikir bahwa kehendak Allah hanyalah melulu tentang rencana-rencana di masa depan. Tetapi Paulus menulis tentang kehendak Allah selagi hal itu membentuk kehidupan kita saat ini, bagaimana kita seharusnya hidup di hadapan Allah, menghasilkan buah di dalam setiap pekerjaan baik yang kita lakukan. Ayat 1. Surat Kolose, bersama-sama dengan surat kepada jemaat di Filipi, Efesus dan kepada Filemon, disebut juga sebagai surat dari penjara, karena Paulus menulisnya dari dalam penjara di Roma. Penjara ini sesungguhnya adalah sebuah rumah di mana Paulus ditahan dengan penjagaan ketat setiap saat, kemungkinan besar dibelenggu pada seorang prajurit, tetapi diberikan kebebasan terbatas yang tidak ditawarkan kepada kebanyakan tahanan. Dia diizinkan untuk menulis surat dan untuk menemui tamu yang ingin ditemuinya. Lokasi kota Kolose Paulus dengan yakin melalui Laodikia pada perjalanan misinya yang ketiga ini. Karena Laodikia terletak pada jalan utama menuju Efesus, tetapi dia belum pernah pergi ke Kolose. Meskipun Kolose adalah sebuah kota besar dengan populasi yang cukup signifikan, Kolose merupakan kota yang lebih kecil dan kurang penting bila dibandingkan dengan kota-kota di sekitarnya seperti Laodikia dan Hierapolis. Paulus adalah seorang rasul yang dipilih atas kehendak Allah. Paulus seringkali perlu untuk menegaskan mandatnya sebagai yang terpilih dan diutus oleh Allah karena dia bukan salah satu dari 12 murid yang mula-mula. Rasul berarti dipilih dan diutus sebagai seorang misionaris atau duta. Paulus diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil. Dipilih oleh kehendak Allah berarti bahwa dia ditunjuk. Ini bukan semata-mata tentang cita-cita pribadinya sendiri. Paulus menyebutkan tentang Timotius di dalam surat perjanjian baru lainnya juga, dalam 2 Korintus, Filipi, 1 dan 2 Tesalonika, dan Filemon. Paulus juga menulis 2 surat untuk Timotius. Ayat 2. Kota Kolose terletak sekitar 160 km di sebelah timur kota Efesus di Sungai Likus. Pengaruh kota Kolose tidaklah sebesar kota Laodikia, tetapi lokasinya sebagai pusat perdagangan menjadikan Kolose tempat pertemuan ide-ide dan agama-agama. Kolose memiliki populasi orang Yahudi yang besar. Banyak orang Yahudi yang melarikan diri ke sini ketika mereka dipaksa keluar dari Yerusalem di bawah penganiayaan Antiochus III dan IV, hampir 200 tahun sebelum kelahiran Kristus. Jemaat di Kolose didirikan oleh Epafras, salah satu petobat yang dimenangkan Paulus. Paulus belum pernah mengunjungi jemaat ini. Maksud penulisan suratnya adalah untuk menyangkal ajaran sesat tentang Kristus yang telah menyebabkan kebingungan di antara orang-orang Kristen di sana. Ayat 2-3. Surat-surat yang ditulis pada masa Paulus pada umumnya dimulai dengan perkenalan sang penulis dan pembacanya, kemudian dilanjutkan dengan menyatakan salam damai. Paulus biasanya akan menambahkan unsur-unsur Kristiani dalam sapaannya, untuk mengingatkan pembacanya tentang panggilannya oleh Allah untuk menyebarkan Injil, memberikan penekanan bahwa otoritas dari perkataannya datang dari Allah, dan mengucap syukur atas berkat-berkat Allah. Ayat 4-5. Sepanjang surat ini, Paulus berperang melawan penyesatan yang serupa dengan Gnostikisme. Kaum Gnostik percaya bahwa dibutuhkan pengetahuan khusus untuk dapat diterima oleh Allah. Bagi mereka, bahkan mereka yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, Kristus saja bukanlah jalan keselamatan, perlu ada hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, dalam komentar perkenalannya, Paulus memuji jemaat di Kolose atas iman mereka, kasih, dan pengharapan mereka sementara mereka mengarahkan pandangan mereka kepada sorga. Dia menghindari penggunaan kata pengetahuan dengan sengaja karena penekanan pada pengetahuan khusus yang disampaikan oleh para penyesat. Bukanlah apa yang kita ketahui yang akan mendatangkan keselamatan, tetapi siapakah yang kita ketahui. Mengenal Kristus sama dengan mengenai Allah. Ayat 5. Kita dapat memiliki pengharapan yang pasti tentang apa yang Allah sediakan bagi kita di sorga karena kita tahu dengan pasti tujuan kita di masa yang akan datang dan keselamatan kita. Kita dimerdekakan untuk hidup bagi Kristus dan mengasihi orang lain. Saat Anda mengalami kebimbangan atau keraguan di dalam iman atau kasih Anda, ingatlah tujuan akhir Anda sorga. Ayat 6.
Kemanapun Paulus pergi, dia memberitakan Injil baik itu kepada orang-orang non-Yahudi, para pemimpin Yahudi yang memusuhinya, dan bahkan kepada para serdadu Romawi yang menjaganya. Ketika orang-orang percaya pada pesan yang disampaikan oleh Paulus, hidup mereka diubahkan. Firman Allah bukan hanya sekedar sebuah informasi bagi kita, tetapi juga membawa transformasi bagi kita. Menjadi seorang Kristen berarti memulai sebuah hubungan yang sungguh-sungguh baru dengan Allah, bukan hanya sekedar membuka lembaran yang baru atau bertekad untuk melakukan hal yang benar. Orang-orang yang baru percaya memiliki tujuan hidup, arah kehidupan, sikap, dan perilaku yang diubahkan. Mereka tidak lagi berusaha untuk melayani diri mereka sendiri, tetapi mereka menghasilkan buah bagi Allah. Bagaimana Injil dapat menjangkau orang lain melalui kehidupan Anda? Ayat 7. Epafras telah mendirikan jemaat di Kolose saat Paulus tinggal di Efesus. Epafras kemungkinan bertobat saat di Efesus, dan kemudian kembali ke Kolose, kota kelahirannya. Oleh karena beberapa alasan, dia mengunjungi Roma dan, ketika dia berada di sana, dia menceritakan kepada Paulus tentang masalah penyesatan yang terjadi di Kolose. Hal ini mendorong Paulus untuk menulis surat ini. Ayat 8. Karena kasih mereka terhadap yang lainnya, orang Kristen dapat memiliki dampak yang jauh melampaui lingkungan dan komunitas mereka. Kasih yang dimiliki orang Kristen datang dari Roh Kudus. Alkitab mengatakan hal ini sebagai sebuah tindakan dan sikap, bukan hanya sekedar emosi. Kasih adalah efek samping dari kehidupan baru kita di dalam Kristus. Orang Kristen tidak memiliki alasan untuk tidak mengasihi, karena bagi orang Kristen, kasih adalah sebuah keputusan untuk bertindak bagi kepentingan terbaik orang lain. Ayat 9-14. Paulus mengungkapkan penyesatan di dalam jemaat Kolose yang serupa dengan Gnostikisme. Kaum Gnostik menghargai sekumpulan pengetahuan, tetapi Paulus menunjukkan bahwa pengetahuan itu sendiri adalah hampa. Untuk menjadi sesuatu yang berharga, pengetahuan harus membawa kepada perubahan hidup dan kehidupan yang benar. Doanya bagi jemaat di Kolose memiliki dua dimensi. Bahwa mereka mungkin memiliki pengetahuan yang lengkap akan kehendak Allah dan memiliki hikmat dan pengertian rohani, dan bahwa kehidupan mereka akan menghasilkan segala buah yang baik, bahkan saat mereka belajar untuk mengenal Allah. Dengan lebih baik dan lebih baik lagi, pengetahuan bukan untuk hanya sekedar dikumpulkan, pengetahuan harus memberikan pada kita petunjuk bagi kehidupan. Paulus ingin agar jemaat di Kolose menjadi bijak, namun dia juga ingin agar mereka menggunakan pengetahuan mereka. Pengenalan akan Allah bukanlah sebuah rahasia yang hanya dapat diketahui oleh segelintir orang saja, namun itu terbuka bagi siapa saja. Allah ingin agar kita belajar untuk mengenalnya, dan juga untuk melakukan apa yang kita percayai dengan cara menolong orang lain. Kadangkala kita bertanya-tanya bagaimana caranya untuk berdoa bagi para misionaris dan pemimpin-pemimpin lainnya yang tidak pernah kita jumpai. Paulus belum pernah bertemu dengan jemaat di Kolose, tetapi dia berdoa bagi mereka dengan sungguh-sungguh. Doanya mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mendoakan orang lain, baik kita mengenal mereka atau tidak. Kita dapat memohon agar mereka mengerti kehendak Allah, memperoleh hikmat secara rohani, menghormati dan menyenangkan Allah, menghasilkan segala buah yang baik, belajar untuk mengenal Allah lebih baik dan lebih baik lagi, dikuatkan oleh kuasa Allah yang mulia, memiliki ketekunan dan kesabaran yang besar, dipenuhi oleh sukacita, selalu mengucap syukur. Semua orang percaya memiliki kebutuhan dasar yang sama ini. Ketika Anda tidak tahu bagaimana caranya berdoa bagi seseorang, gunakanlah pola doa Paulus bagi jemaat di Kolose. Ayat 12-14. Paulus mendaftarkan 5 keuntungan yang diberikan Allah kepada seluruh orang percaya melalui Kristus. Dia telah memampukan kita untuk berbagi warisannya. Dia telah menyelamatkan kita dari kerajaan kegelapan iblis dan menjadikan kita anak-anaknya. Dia telah membawa kita ke dalam kerajaannya yang kekal. Dia telah membayar kemerdekaan kita atas dosa dan penghakiman dengan darahnya, dan dia telah mengampuni segala dosa kita. Mengucap syukurlah kepada Allah atas segala yang telah Anda terima di dalam Kristus. Ayat 13. Orang-orang Kolose takut pada kuasa kegelapan yang tidak terlihat, tetapi Paulus berkata bahwa orang percaya yang sungguh-sungguh telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang, dari perbudakan kepada kemerdekaan, dari kebersalahan kepada pengampunan, dan dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Kita telah diselamatkan dari kerajaan yang memberontak untuk melayani Raja yang benar. Tindakan kita seharusnya merefleksikan persekutuan kita yang baru ini.
Ayat 15-16. Ini adalah salah satu dari pernyataan yang paling kuat tentang sifat keilahian Kristus yang dapat kita temukan di dalam Alkitab. Yesus bukan hanya setara dengan Allah, Dia adalah Allah sebagai gambaran yang nyata dari Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah representasi yang tepat dari Allah. Dia bukan hanya merefleksikan Allah, namun Dia mengungkapkan Allah kepada kita sebagai yang paling unggul dari semua ciptaan. Dia memiliki seluruh prioritas dan otoritas. Dia datang dari sorga, bukan dari debu tanah, dan Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia benar-benar kudus dan Dia memiliki kuasa untuk menghakimi dunia. Itu sebabnya, Kristus adalah yang terutama dari segala ciptaan, termasuk roh yang ada di dunia. Kita, seperti juga orang percaya di Kolose, harus percaya pada ketuhanan Kristus, bahwa Yesus adalah Allah, atau iman Kristen kita kosong, salah arah, dan tidak bermakna. Ini adalah kebenaran yang sentral dari kekristenan. Kita harus menentang mereka yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah seorang nabi, atau hanya seorang guru yang hebat. Ayat 15-23. Di dalam jemaat Kolose ada beberapa kesalahpahaman tentang Kristus yang disangkal secara langsung oleh Paulus, percaya bahwa unsur, zat, substansi adalah jahat. Guru-guru palsu berpendapat bahwa Allah tidak akan datang ke bumi sebagai manusia sejati di dalam bentuk tubuh manusia. Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah gambaran, kemiripan yang tepat, dari Allah dan Dia sendiri adalah Allah, dan Dia telah mati di atas kayu salib sebagai manusia. Mereka percaya bahwa Allah tidak menciptakan dunia karena Dia tidak mungkin menciptakan kejahatan. Paulus memproklamirkan bahwa Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia, adalah pencipta dari langit dan bumi. Mereka berkata bahwa Kristus bukanlah anak tunggal Allah, namun hanyalah salah satu dari banyak pengantara antara Allah dan manusia. Paulus menjelaskan bahwa Kristus telah ada sebelum segala sesuatu dan Dia adalah yang sulung dari mereka yang dibangkitkan. Mereka menolak untuk melihat Kristus sebagai sumber keselamatan, bersikukuh bahwa manusia hanya dapat menemukan Allah melalui pengetahuan yang khusus dan rahasia. Dengan tegas, Paulus memproklamirkan secara terbuka bahwa jalan menuju keselamatan hanyalah melalui Kristus saja. Paulus terus membawa argumentasinya kembali kepada Kristus. Ketika kita membagikan Injil, kita juga harus tetap fokus pada Kristus. Ayat 16. Karena guru-guru palsu percaya bahwa dunia jasmani adalah hal yang jahat, mereka pikir bahwa Allah sendiri pun tidak mungkin menciptakannya. Jika Kristus adalah Allah, mereka beralasan, Dia hanya akan berkuasa atas dunia rohani. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa seluruh tahta, kerajaan, pemerintah, dan penguasa baik itu di dunia jasmani maupun rohani, diciptakan dan berada di bawah kekuasaan Kristus sendiri. Hal ini termasuk bukan hanya pemerintah, tetapi juga dunia roh yang begitu menjadi perhatian para penyesat ini. Tidak ada yang setara dengan Kristus, dan Dia juga tidak memiliki saingan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ayat 17. Allah bukan hanya pencipta atas dunia, tetapi Dia juga yang memeliharanya. Di dalam Dia, segala sesuatunya dikendalikan, dilindungi, dan dipelihara dari kekacauan yang menghancurkan. Karena Kristus adalah pemelihara atas segala kehidupan, tidak seorang pun dari kita yang terbebas darinya. Kita semua adalah hamba-hambanya yang harus percaya kepadanya setiap hari untuk melindungi kita, memperhatikan kita dan memelihara kita. Ayat 18. Kristus adalah yang terutama dari semua orang yang dibangkitkan dari kematian. Yesus bangkit dari kematian, dan kebangkitannya membuktikan ketuhanannya atas dunia jasmani. Semua yang percaya kepada Kristus juga akan mengalahkan maut dan dibangkitkan kembali untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Karena kematian Kristus di atas kayu salib, Dia telah ditinggikan dan diangkat kepada status yang memang seharusnya adalah milik Dia. Karena Kristus adalah yang terutama secara rohani dalam alam semesta, tentu kita harus memberikan tempat yang utama di dalam setiap pikiran dan aktivitas kita. Ayat 19. Dengan pernyataan ini, Paulus membantah ide, pemikiran orang Yunani bahwa Kristus tidak mungkin bisa menjadi manusia dan Tuhan pada saat yang bersamaan. Kristus adalah sepenuhnya manusia, Dia juga sungguh Tuhan. Kristus adalah Allah dan selalu adalah Allah. Ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki seluruh keberadaan Allah dalam bentuk manusia. Jangan menghilangkan aspek apapun dari Kristus, apakah itu aspek kemanusiaan atau keilahiannya.
Ayat 20. Kematian Kristus menyediakan jalan bagi semua orang untuk datang kepada Allah. Kematiannya menghapuskan dosa yang menghambat kita untuk memiliki hubungan dengan pencipta kita. Ini bukan berarti bahwa setiap orang telah diselamatkan, namun jalannya telah dipersiapkan. Siapapun yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Kita dapat berdamai dengan Allah dan diperdamaikan dengan Dia, dengan menerima Kristus yang telah mati menggantikan kita. Adakah jarak antara Anda dan Sang Pencipta? Berdamailah dengan Allah. Datanglah kepadanya melalui Kristus. Ayat 21. Karena kita terpisah dari Allah, kita asing dengan jalan pikirannya dan kita adalah musuh-Nya. Dosa merusak cara berpikir kita tentang Allah. Pikiran yang salah membawa kita kepada dosa, yang semakin mencemarkan dan merusakkan pikiran kita tentang Dia. Ketika hubungan kita dengan Allah tidak baik, sifat alamiah kita adalah menjadi bermusuhan dengan standarnya secara total. Ayat 21-22. Tidak seorang pun yang cukup layak untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika kita ingin hidup kekal bersama Kristus, kita harus bergantung kepada kasih karunia Allah sepenuhnya. Hal ini benar meskipun kita dahulu adalah seorang pembunuh atau seorang yang jujur, warga negara yang bekerja keras. Kita semua telah melakukan dosa berulang kali, dan dosa apapun itu cukup untuk membuat kita perlu datang kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Terpisah dari Kristus, tidak ada cara agar dosa kita dapat diampuni dan dihapuskan. Ayat 22. Untuk menjawab tuduhan bahwa Yesus hanyalah roh dan bukan manusia sejati, Paulus menjelaskan bahwa tubuh jasmani Kristus benar-benar mati. Yesus mengalami penderitaan kematian sepenuhnya sebagai manusia sehingga kita dapat diyakinkan bahwa Dia mati untuk menggantikan kita. Yesus menghadapi kematian sebagai Allah agar kita dapat yakin bahwa pengorbanannya telah genap dan Dia benar-benar menghapus dosa-dosa kita. Ayat 22-23. Cara untuk bebas dari dosa adalah dengan percaya kepada Yesus Kristus untuk mengangkatnya. Kita harus berdiri dengan teguh dalam kebenaran Injil, meletakkan kepercayaan diri kita hanya kepada Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk membenarkan kita di hadapan Allah, dan untuk menguatkan kita agar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika seorang hakim di pengadilan menyatakan seorang terdakwa itu tidak bersalah, maka orang tersebut dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan. Secara hukum, seperti orang itu tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Allah mengampuni dosa-dosa kita, catatan kita dihapus hingga bersih. Dari sudut pandang Allah, seperti kita tidak pernah melakukan dosa. Solusi Allah ini tersedia bagi Anda. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan atau seperti apa diri Anda, pengampunan Allah tersedia bagi Anda. Ayat 24. Pernyataan Paulus, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuhnya, yaitu jemaat, dapat berarti bahwa penderitaan itu tidak dapat dihindari dalam mengabarkan Injil Kristus kepada dunia. Ketika kita menderita, Kristus merasakannya bersama dengan kita. Tetapi penderitaan ini dapat dilalui dengan penuh sukacita karena hal itu mengubah kehidupan dan membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Allah. Ayat 26-27. Guru-guru palsu di dalam jemaat di Kolose percaya bahwa kesempurnaan rohani adalah sesuatu yang rahasia dan rancangan tersembunyi yang hanya sedikit orang saja diberi keistimewaan untuk menemukannya. Rancangan rahasia mereka adalah untuk menjadi eksklusif. Paulus mengatakan bahwa dia memproklamirkan seluruh pesan Allah, bukan hanya sebagian dari rencana Allah. Dia juga mengatakan bahwa rencana Allah adalah sebuah pesan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, bukan dengan maksud bahwa hanya segelintir orang yang dapat mengerti, tetapi karena hal itu tersembunyi hingga Kristus datang. Melalui Kristus itu semua menjadi terbuka bagi semua orang. Rencana rahasia Allah adalah Kristus hidup di dalam Anda. Allah berencana agar anaknya, Yesus Kristus, hidup di dalam hati semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan, seperti orang-orang non-Yahudi di Kolose. Apakah Anda mengenal Kristus? Dia tidak tersembunyi jika Anda mau datang kepadanya.